Pada sesi kali ini kita akan membahas materi yaitu kelas dan objek. Di sesi kali ini kita akan membahas definisi dari kelas itu apa, definisi dari objek itu apa, dan kemudian kita implementasikan ke dalam codingan. Kelas pada pemrograman itu adalah sebuah struktur yang tersusun dari atribut dan behavior. Atribut itu diwakili oleh variabel dan behavior itu diwakili oleh metode. Sedangkan objek itu adalah perwujudan dari kelas itu sendiri. Kalau kelas itu hanya sebuah kerangka, kalau objek maka kerangka tadi sudah diwujudkan dalam sebuah objek. Objek itu ya seperti di dunia nyata, di kehidupan sehari-hari, misalnya siswa, harimau dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya praktekkan agar lebih jelas, yaitu perbedaan antara kelas dan objek itu seperti apa. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuat file siswa Java. File siswa ini adalah yang dijadikan kelas. Nah, sedangkan nanti kelas siswa nanti akan dipanggil di main.java. Nanti ketika siswa tadi dipanggil maka sudah menjadi objek. Pada kelas siswa untuk atributnya, tadi kan kelas terdiri dari atribut dan behavior. Untuk atributnya saya deklarasikan 3 atribut, yaitu nama, nis, dan jenis kelamin. Nah, atribut nama dan nis ini memiliki tipe data string, sedangkan jenis kelamin ini memiliki tipe data char. Nanti isinya kalau nggak L ya P itu, karena char. Nanti string nanti namanya bisa panjang, tidak hanya satu karakter saja, makanya menggunakan string. Nah, ini adalah contoh atribut dalam kelas. Kemudian untuk behaviornya itu kalau di codingan itu adalah metode. Di sini metodenya agar sederhana dan mudah dipahami, metodenya yaitu metode setter dan metode getter. Secara umum pada sebuah kelas, metode itu biasanya ada setter dan getternya. Setter itu digunakan untuk memberi nilai dari atribut atau variabel, itu setter. Sedangkan getter untuk mengambil nilai. Jadi nilainya sudah diberi, untuk mengambilnya ya pakai getter. Nah, untuk membuat metodenya bisa dideklarasikan yaitu public void set nama, string nama, this nama sama dengan nama. Nah, jadi metode set nama memiliki parameter string nama yang nanti bisa diberikan oleh user. Kemudian dari pemberian value dari nama nanti, maka value-nya nanti diisikan ke dalam variabel nama yang berada di kelas siswa. Jadi nanti user ngasih value nama, kemudian value tadi disimpan di variabel nama yang ada di kelas siswa ini. Ini menggunakan private agar hanya bisa diakses di kelas ini saja, dan ini menggunakan public agar nanti user bisa mengotak-atik variabel yang private ini di kelas lain. Untuk lebih lanjutnya nanti ada sendiri, yaitu tentang enkapsulasi. Sekarang fokus yang atribut dan metodenya saja. Nah, ketika nama ini sudah diberi value-nya, untuk mengambilnya maka bisa pakai metode get, public string get nama.
Setelah setelah apa namanya tadi sudah diberi value, maka untuk mengambilnya menggunakan metode get. Usahakan dalam membuat metode get itu jangan menggunakan tipe data void, melainkan tipe data yang sesuai dengan atributnya. Karena atributnya nama adalah string, maka metodenya juga string. Karena nanti nama itu mengembalikan nilai string. Jadi ada dua ya, yang memberi nilai, yang kedua yang menampilkan nilai. Setelah nama sudah selesai, setter dan getternya, maka kita terapkan juga ke nis dan jenis kelamin. Kita terapkan juga untuk yang jenis kelamin. Nah, jadi ini sudah oh sorry, cara. Jadi ini sudah semua ya, atributnya sudah ada, behavior-nya juga sudah ada. Sebenarnya behavior itu tidak hanya setter dan getter saja, nanti bisa lebih luas lagi, cuma untuk agar lebih mudah dipahami yang sederhana dulu yaitu yang setter dan getter, yaitu memberi value dan menampilkan value. Jadi semua semua atribut yang ada di kelas siswa itu sudah ada behaviornya. Bagaimana caranya nanti menggunakan kelas ini? Maka perlu adanya proses instansiasi. Jadi inilah kelas itu. Lalu yang dimaksud dengan objek yaitu mewujudkan kerangka siswa ini, kerangka kelas ini menjadi sebuah objek. Untuk mewujudkannya itu seperti ini. Kita buat dulu main kelasnya. Nah, kita panggil kelas siswa tadi. Nah, ini sudah berupa objek. Jadi ini ada objek siswa berarti data siswa. Ini sudah diwujudkan. Jadi yang ini tadi kerangkanya, kerangka ini digunakan pada main class ini. Jadi cara menggunakan ya ini, namanya proses instansiasi. Misalkan kita gunakan behaviornya tadi, setter dan getternya. Untuk menggunakannya bisa diawali dari nama variabel, kemudian dot, kemudian baru nama metodenya, set nama gini. Misalnya set namanya Budi. Semuanya juga set nis misalnya 1 2 3 4. Kemudian set jenis kelaminnya. Kenapa error? Oh, kalau char itu hanya petik 1 saja. Iya, kalau string itu petik 2, kalau char petik 1 ya. Nah, ini proses menggunakan behavior ya, behavior yang ada di kelas siswa ini. Jadi digunakan sudah. Ketika sudah di set, maka untuk menampilkannya kita bisa menggunakan sistem Nah, untuk mendapatkan value-nya, maka kita bisa menggunakan method get. Nah, cara penggunaannya,
yaitu tinggal nama variabel, variabel objeknya yaitu siswa, dot nama metodenya, get nama, kemudian get nis dan get jk, get nis dan get jk. Nah, ini ada error. Untuk mengeceknya kita lihat di sini. Oh, errornya itu karena, oh ya maaf, ini tadi ada kesalahan ya. Untuk yang get, karena hanya mengembalikan ya, hanya mengembalikan atau mengambil nilai dari nama nis dan jk, maka tidak perlu parameter. Jadi kita hilangkan parameternya yang get ini. Nah, hilang sudah errornya. Nah, mari kita coba ya. Jadi ini ada memberikan nilai kepada objek siswa. Ini menampilkan nilai yang sudah diberikan dari objek siswa. Mari kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya Budi 1234 dan jenis kelaminnya laki-laki. Nah, kurang lebih seperti itulah pembahasan materi kelas dan objek. Untuk materi selanjutnya yaitu membahas tentang enkapsulasi. Semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri sesi ini. Terima kasih.